yang ikut menengok Nabi, makan sama Nabi, perang sama Nabi, sembahyang sama Nabi, itulah sahabat yang paling utama. Ada yang tidak macam ini, ada. Waktu haji wada ditengoknya Nabi dari jauh. Habis itu pulang, sahabat juga, sahabat Nabi. Ada anak bayi kecil, bayi baru lahir, dibawakan ke Nabi, dikunyahkan Nabi kurma, dimasukkan Nabi ke mulutnya. Tak pernah ikut perang, tak pernah makan bersama, tak pernah makan bersama, tak pernah sembahyang bersama Nabi. Sahabat juga. Ada yang mengasih hadiah waktu Nabi lahir, hidup sama Nabi, tapi tidak sahabat Nabi. Abu Lahab. Laqad laqita khairan katsiran. Diulangnya juga kan, laqad laqita ya Zaid, engkau sudah dapat khairan katsiran. Haditsna, tolonglah kau ceritakan ke kami agak satu hadis saja. Ya Zaid, ma sami'ta min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pernah kau dengar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang pernah kau dengar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, apa kata Zaid? Ya benar akhi, wahai anak saudara, wallahi demi Allah, laqad kabirat sinni. Aku dah tua sudah. Wa qalu ma'ayu wa nasitu, dan aku sudah lupa ba'dal ladzi kuntu a'in. Sebagian yang pernah aku ingat, aku hafal dari Nabi itu, sebagiannya aku sudah lupa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama haddatsukum, tapi masih ada yang ku ingat. Dan aku ceritakan hadis ini ke kamu. Faqabalu, terima. Ini ada beberapa hadis yang aku ceritakan ini. Nanti kalau aku ceritakan, terima baik-baik. Wa mala, tapi kalau tidak, fala tukallifunihi. Kalau aku tak ingat, janganlah kamu bebani aku. Fala tukallifunihi, jangan kalian bebani aku, jangan paksa aku tak ingat. Karena aku dah tua. Tengoklah tawaduknya, rendah hatinya sahabat Nabi. Sahabat Nabi, perang sama Nabi, makan sama Nabi, hidup sama Nabi, sembahyang sama Nabi, pasti tanya tentang hadis Nabi. Aku dah tua, ada yang aku ingat nanti aku ceritakan. Tapi kalau aku tak ingat, janganlah tuntut macam-macam. Orang sekarang yang jaraknya dengan Nabi 1400 tahun, 14 abad, lebih 1 milenium, 1000 tahun. Apa aja kalian tanya kepada aku tentang Nabi bisa menjawab. Makanya orang kalau dia ngaji, apa tanda mengaji? Menunduk. Oke, kenapa orang menunduk dari tanda mengaji? Tidak mengadu, kalau tidak mengaji mengadu. Semua pada apa kata Zaid? Suatu ketika Nabi berdiri fina, di tengah-tengah kami, khatiban, dia menyampaikan khutbah bima yud'a humma. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di sebuah tempat itu hari ini namanya Urwah, letaknya di sebelah timur Juhfah. Juhfah itu kalau kita naik kapal laut dari Mesir, nanti kapal itu berhenti di tengah laut merah. Di Mesir, di Jeddah, dari Mesir ke Jeddah naik kapal laut, ke Jeddah naik kapal laut, ke Jeddah naik kapal laut. Saya haji dulu naik kapal laut 2 hari doang. Nanti di kapal laut, pada seluruh jamaah akan dipakai kain ihram. Beniannya di sana. Tempat benian itulah setentang Juhfah. Berhenti Nabi di daerah Juhfah.
Baina Makkah wal Madinah. Madinah di atas, Makkah di bawah. Antara Makkah dan Madinah namanya Juhfa. Jadi kalau yang di kapal laut tidak, all our passenger kepada seluruh penumpang, silakan berniat kita sedang berada di atas bukit Yalamlam. Jadi waktu lewat di Yalamlam, kita pakai ihram di atas. Labbaik Allahumma sampai ke laut, balik ke laut. Labbaik Allahumma. Fahamidallah. Tengok, Nabi sejak menyampaikan khutbah pertama, fahamidallah, alhamdulillah. Itu yang pertama. Kalau mau pantun juga, ya tak apa, ada orang pantun. Tapi jangan lupa alhamdulillah. Itu dulu. Yang kedua, wa athna alaih, memuji Allah. Itu makanya orang kalau ceramah pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur atas nikmat Allah. Itu sunnah. Setelah memuji Allah, wa wa'allah, mengasih nasihat. Jangan berjudi, jangan berzina, jangan minum khamar. Setelah itu, wa dzakara, ingatkan. Ingatlah mati, ingatlah pada masa, ingatlah di alam barzakh, ingatlah jangan masuk neraka. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu yang lengkap, yang pertama alhamdulillah, yang kedua memuji Allah, yang kedua memuji Allah, yang ketiga kasih nasihat, yang keempat ingatkan Allah. Watawassaw bil haqq watawassaw. Setelah itu semua amma ba'du. Sunnah mengucapkan amma ba'du. Amma ba'du. Amma adapun, ba'du setelah itu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat ini, mengayunkan tangan, melangkahkan kaki, salawat dan salam kepada Rasulullah agar kita beramal soleh. Ingatlah kita pada mati. Amma ba'du. Amma ba'du ada setelah itu yang mau saya sampaikan ini. Ala ketahuilah ayyuhan nas, wahai manusia, fa innama ana basyarun, aku ini basyar. Aku ini basyar. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Aku ini basyar. Basyar diterjemahkan manusia. Basyar diambil dari kata bisyra. Bisyra artinya kulit. Aku ini makhluk yang berkulit. Karena ada kulitnya bisa ditengok. Kenapa jin itu tak bisa ditengok? Karena ada kulit. Kalau celananya jin bajunya kulit, bisa ditengok. Nanti datang utusan Tuhanku. Maksudnya datang malaikat maut. Maksudnya datang malaikat maut. Fa'ujiba, lalu aku menyambutnya. Maksudnya aku mati. Aku ini manusia. Kalau manusia berarti mati. Ini membantah orang yang mengatakan meninggal. Fa'innahum mayyitun. Mereka juga meninggal. Satu kelompok mengatakan Nabi itu sudah mati, tak bisa buat apa-apa. Sama macam Abdul Somad kalau mati. Kelompok. Satu kelompok mengatakan Nabi itu hidup. Ustaz, contohnya kemana? Saya jalan tengah. Nabi memang sudah meninggal, tapi dia tak sama macam meninggal orang lain. Dia punya kehidupan khusus, alam barzakh yang istimewa. Karena dalam sembahyang tadi kita mengucapkan salam kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan setiap kita di depan makam dia secara khusus Assalamualaikum ya Rasulullah, dan dia menjawab. Dan dia menengok setiap hari amal kita. Amal kita dari bawah panjangnya. Subuh Rabu kita mengkaji hadis-hadis dia menengok, dia subuh. Mana dalilnya? Wa qul i'malu amalakum fa sayarallahu amalakum. Allah menengok amal kita. Wa Rasulullah menengok.
Maka setiap hari kita beramal baik, banyak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kalau aku mati, wa ana tarikum fikum fa'alaihi, aku tarikun meninggalkan, tarikum fikum fa'alaihi, aku tarikun meninggalkan pada kamu, tinggalkan pada kamu fa'alaihi, dua yang berat. Fakal berat. Ada dua yang berat yang ditinggalkan pada kamu. Apa dia? Nur. Di dalam Al-Quran itu ada huda. Apa arti huda? Dzalikal kitabu la raiba fihi huda. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran huda. Apa arti huda? Berangkat dari Limbopanya menuju Simpang Kubang Garuda Sakti, sebelah kanan Kuangse Paci Jagur, sebelah kiri Terminal Akam Medan, lurus Kota Pekanbaru. Ini yang bawa mobilnya orang dari Jakarta, Bukit Tinggi, masuk Limbopanya, dia bingung mau pergi kemana, ditengoknya. Oh, kanan Kuangse, kiri Medan, terus Kota Pekanbaru. Itu namanya Buddha. Apa itu? Buddha. Itulah Buddha. Kita hidup bingung, datang dari mana, mau ke mana, untuk apa, berapa lama, datanglah Buddha. Pamflet kok Ustaz, terserah apa namanya. Wan-nur, dan dia adalah nur. Saya bisa menengok ini Pak Bulan, ini Pak Bulan, ini si Bulan. Ini karena mata atau karena nur? Bukan karena mata. Kalau tak percaya, matikan lampu ini semua. Matikan lampu ini semua, buka biji mata ini lebar-lebar. Bisa menengok? Mata ini lebar-lebar. Bisa menengok? Tidak. Jadi kita menengok bukan karena mata, tapi karena nur cahaya. Makanya banyak orang bermata tak menengok. Tapi ada orang yang tak bermata tapi karena dia dapat nur. Alhamdulillah kalau saya sudah dapat nur, nama bininya Nur Hayat. Cahaya itu. Nama suaminya Zainuddin. Fa'udhu bi kitabillah, ambil kitab Allah, wastamsiku bihi, istamsiku pegang, berpegang kalian disitu, jangan pegang yang lain, sesat nanti. Fahadza, Nabi memberikan motivasi, fahadza ala kitabillah, supaya berpegang teguh kepada Al-Quran. Waraghala, memberikan motivasi, semangat, fihi, kepada Al-Quran. Tsumma qala, kalian pegang kepada dua ya. Yang pertama kitab Allah. Yang kedua wa ahlu baiti, wa ahlu baiti, dan ahli baitku. Baitnya anak Nabi, istri Nabi, cucu Nabi. Itu ahli bait Nabi Muhammad SAW. Berpeganglah kamu kepada ahli bait. Tapi kemarin ada ustaz ceramah kata dia, kalau tuh bikum Allah ini tinggalkan kamu dua perkara yang tak saktu bagaimana kalau kamu pegang yang dua ini kita dan tahu itu abadan kamu tidak akan sesat selamanya. Kita Allah Al-Quran wa sunnati, sunnahku. Ini kenapa keluargaku yang mengatakan Al-Quran dan sunnahku, hadisnya ada dalam kitab Muwatta Imam Malik dan ada dalam Mustadrak Al-Hakim. Yang mengatakan berpeganglah kamu kepada Al-Quran dan ahli baitku, kitabnya adalah Sahih Muslim. Ini yang sudah kita kaji. Oh, kalau itu bertentangan atau berpegang dengan Quran, Sunnah dengan Quran ahli baitku, tidak bertentangan. Kata siapa? Kata Imam Nawawi. Berpeganglah kamu dengan Quran, ada dalam Sunnah. Berpeganglah kamu dengan Quran dan ahli baitku, karena ahli bait Nabi, keluarga Nabi, orang yang paling melaksanakan sunnah.
Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, penjelasan Quran. Penjelasan Quran. Hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, penjelasan Quran. Penjelasan Quran. Tapi penjelasan yang bergerak dari pintu masuk aja. Mengaku dia keturunan Nabi, lalu dia katakan, kamu belajar sama siapa? Sama Ustaz Somad. Ustaz Somad itu keturunan Nabi? Tidak. Ingat, dalam Sahih Muslim, belajarlah kepada Al-Quran dan keturunan Nabi. Dan saya ini keturunan Nabi. Bicara Syiah masuk aja. Kita belajar kepada keturunan Nabi yang ahli sunnah. Di mana keturunan Nabi itu sekarang Pak Ustaz? Di semua negara ada. Di Maroko ada keturunan Nabi, di Mesir ada keturunan Nabi, di Yaman ada keturunan Nabi, di Makkah ada keturunan Nabi. Ahli bait. Keturunan dari Muhammad, Nabi punya anak namanya Sayyidatuna Fatimah, Fatimah punya anak namanya Sayyidina Hasan. Saya Makkah ada jamaah Najat. Ayo kita ketemu dengan Sayyid Ahmad. Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasan, keturunan. Sampai ke Mesir, jumpa namanya Syekh Muhammad Mahmud Abu Hashim. Syekh Muhammad Mahmud Abu Hashim. Di ujung namanya Al-Husaini. Oh, berarti dia keturunan Husain. Jika nanti ada orang mengaku Nabi, saya keturunan Nabi. Kau Al-Hasani apa Al-Husain? Aku tidak Al-Hasani dan tidak Al-Husain. Dan tidak Al-Husain. Kau keturunan Nabi mana? Aku keturunan Nabi Adam. Betul juga. Padahal Nabi maksud tidak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung, Pulau Sumatera ini paling banyak. Kota tertua di Sumatera. Kota tertua di Sumatera. Kota tertua. Keturunan Nabi ini turun di Palembang. Dari Yaman ke India, Sumatera, sebagian ke Aceh, sebagian melanjutkan masuk ke Sungai Musi, berhenti waktu di Palembang. Ada yang turun di Jambi dengan Barakbah, marga Barakbah itu yang paling tua se-Indonesia ini di Jambi. Barakbah yang pertama turun itu ke Jambi. Saya ziarah makam Barakbah, itu Nabi SAW. Dan di Tidore, Ternate, habis kita dari Sumatera ini terus ke Kalimantan, terus ke Sulawesi, sebelum ke Papua ada Tidore, Ternate, Ambon. Di situ pemakaman Habib. Ternate, Ambon. Di situ pemakaman Habib. Ternate, Ambon. Di situ pemakaman Habib. Kita sejak ada pesawat itu sampai ke sana. Dan semua Habib Al-Husaini, keturunan Husain. Yang keturunan Hasan tidak dipanggil Habib, Sayyid, Syarif. Keturunan Husain yang ada di Yaman panggil dengan Habib. Habib artinya orang yang dicintai, karena kita mencintainya. Dan dia disebut dengan Habib karena dia mencintai, karena dia mencintai kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Udzakirukumullah, aku ingatkan kamu dengan menyebut nama Allah fi ahli baiti, supaya kalian muliakan ahli bait keturunanku.
Udzakirukumullah, aku ingatkan kamu demi nama Allah, fi ahli baiti, tentang keluarga aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ikramihim, ikram, wa mahabbatihim, mahabbatihim, mencintai mereka. Faqala lahu Husain, Husain bertanya kepada Zaid bin Arqam, waman ahlu baitihi, siapa ahli bait Nabi itu wahai Zaid bin Arqam? Alaysa nisa'uhu min ahli baiti, apakah istrinya itu juga masuk ahli bait? Apa kata Zaid? Qala nisa'uhu min ahli baiti, istri Nabi itu juga ahli bait. Jadi kalau Aisyah ahli bait. Kalau Sayyidatuna Fatimah tentulah ahli bait karena mengalir darah Nabi di badan dia. Kalau Hasan dan Husain tentulah ahli bait karena darah Nabi turun ke Husain, tentulah ahli bait karena darah Nabi turun ke Fatimah, ke Hasan, ke Husain. Bagaimana dengan istrinya? Itu mah pertanyaan Husain. Istri kita itu kan hubungan kita sama dia lepas, dia orang lain. Nah, ditanya, apakah istri Nabi, tengok cerdasnya sahabat, apakah istri Nabi itu adalah ahli bait? Apa kata Zaid? Nisa'uhu min ahli baiti, istri Nabi juga adalah ahli bait. Walakin, akan tetapi, ahlu baitihi, ahli bait Nabi, ada yang satu kelompok lagi modelnya, man hurimas sadaqah ba'dah, orang yang haram menerima sedekah, tak boleh menerima zakat, dia tidak boleh menerima zakat, tak boleh dia menerima zakat. Zakat, masjid apa nih? Masjid Baitur Rahman, pembagian zakat. Tiba-tiba datang satu keturunan Nabi yang laki-laki dipanggil Syarif, Sultan Syarif Qasim, perempuan dipanggil Syarifah, panggil Syarifah. Syarifah, pembagian zakat, kamu Syarifah. Iya. Keturunan Nabi? Enggak, nama saya memang Syarifah. Satu lagi, Syarifah Hayati. Ini nama saya Syarifah Hayati. Ini nama saya Hayati, Pak. Ini Syarifah. Syarifah ini gelar karena saya keturunan Nabi. Ada isbat nasabnya, ada binti, bin sampai ke Nabi. Mohon maaf ya Bu, ibu tidak boleh menerima zakat karena ibu adalah ahli bait. Qala wa man hum, siapa aja mereka itu? Qala hum alu aliyin, mereka adalah keluarga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ali Ibrahim wa alu Aqil, saudara Aqil, Aqil saudara Ali, wa alu Ja'far, saudara Ja'far, Ja'far saudara Ali yang dikirim Nabi waktu hijrah pertama ketua rombongan ke Habasyah, Ethiopia. Wa alu Abbas, dan keluarga Abbas. Abbas siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak namanya Abbas, Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Qala kullu haula'i hurimas sadaqah, mereka itu semuanya haram, tak boleh ngambil zakat. Ambil zakat. Apakah semua mereka itu hurimas sadaqah? Qala rawahu Muslimun, hadis ini ada dalam Sahih Muslim.
Pas pembagian zakat di Basnas Provinsi, datang satu Ninur ragu mau ngasih, kasih apa tak kasih. Saya baru pulang. Saya pulang 2008 jadi pengurus 8, jadi pengurus Basnas 2009. Gimana nih kita kasih tidak? Nanti ku tuliskan makalahnya dulu Pak. Zaman dulu tidak boleh mereka ini dikasih zakat karena khumus. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in. Ketahuilah ketika kamu mendapat harta rampasan perang ghanimah, fa inna lillahi khumusahu walir rasul, maka Allah dan Rasul mendapat khumus 1/5. Jadi kalau dapat 1 miliar, maka untuk zakah ini dikit 200 juta. Karena mereka sudah dapat khumus, maka tidak lagi dapat zakat. Terus saya tanya sama pengurus Basnas, sekarang Pak 2009 mereka masih dapat khumus tidak? Tidak. Maka kasih mereka zakat. Akhirnya Syarifah tadi dikasih zakat. Nanti kalau datang kemari Syarifah, Syarif keturunan Nabi, masuk namanya dalam list pembagian zakat, pengurus masjid ngasih itu tidak? Kasih. Karena mereka sekarang tidak dapat khumus. Jelas? Dah. Dalam riwayat lain menunjukkan hafalan mereka banyak, menunjukkan tidak boleh menerima hadis dari satu riwayat saja karena banyak riwayat. Ala ketahuilah, wa inni tarikun, aku meninggalkan fikum pada kamu sakalaini, 2. Ahaduhuma kitabullah, yang pertama Al-Qur'an, wa huwa hablullah, itu adalah tali putus hubungan kita. Macam mana menyambungnya balik? Dengan Al-Quran. Kalau mau berkata kepada Allah, solatlah. Kalau mau Allah solatlah. Kalau mau Allah berkata kepadamu, bacalah Quran. Kalau mau kau bercerita kepada Allah, solatlah. Kalau mau Allah bercerita kepadamu, bacalah Quran. Allah bercerita kepadamu, bacalah Quran. Kalau mau engkau berbuat-buat dengan Allah, inna wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil fili warhamni wajibni. Tapi kalau mau Allah yang bercerita berbual dengan engkau, bacalah Quran. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sedang susah hati, merasa ditinggalkan, sudah nyaman tapi tak sampai ke pelaminan, ngerasa terasingkan, baca Quran, buka tuh pas terbaca ayat itu, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu dan tidak membiarkanmu. Mengenakan di ayat mereka saya askalian disihir orang, disantet orang, diguna-guna orang, dipelet orang, fitnah orang, dibenci. Buka Quran itu. Ingin apa kata Allah? Buka. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membencimu, dialah yang akan terputus. Oh, pas sekali ayat ini ke saya Pak Ustaz. Wa huwa hablullah wa manittaba'ahu, siapa yang mengikut Al-Quran, kana 'alal huda, dia mengikuti petunjuk yang benar. Wa man tarakahu, siapa yang meninggalkan Quran, kana 'ala dhalalatin, maka dia dhalalah. Kau mau kemana? Saya mau nengok orang yang naik sampan gini-gini tuh Pak Ustaz. Insya Allah anak kecil tuh. Yang pergilah sampai ke simpang Garuda Sakti, melok ke kiri. Padahal udah ada hudan di atas. Kuancing ke kanan, belok dia ke kiri. Inilah orang ala dhalalatin, sesat. Belok dia ke kanan, terus akhirnya memutar ke Sudirman, berkuancing juga.
tapi tempat tersesat. Itu namanya tersesat di jalan yang lurus. Tersesatkan Google Map. Tiba-tiba kami di Medan mau cari tempat ceramah, gelap, hidupkan lampu, rupanya kuburan. Terakhir 347. Wa an ibni Umar, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar bukan nama. Ibnu anak Umar, anak Umar, namanya Abdullah bin Umar. Dari Abdullah anak Umar. Umar mana ini? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An Abi Bakr Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq. Mauqufan alaih, dan hadisnya sanadnya hanya sampai kepada Abu Bakar, bukan ucapan Nabi. Bukan ucapan Nabi. Cakap Abu Bakar, itu makna mauqufan alaih, bukan ucapan Nabi. Jadi nanti waktu menyampaikan jangan bilang qala. Jadi nanti waktu menyampaikan jangan bilang qala Rasulullah, karena ini adalah ucapan Abu Bakar. Apa dia berkata? Urqubu Muhammadan. Urqubu, perhatikan, muliakan, hormati. Tengok. Urqubu Muhammadan, muliakan, hormati Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti, pada ahli baitnya, keluarganya. Rawahul Bukhari, hadisnya ada dalam Sahih Al-Bukhari. Makna urqubuhu, ra'uhu, jaga, wa akrimuhu, muliakan, jaga dia, hormati dia, muliakan dia. Wallahu a'lam. Kata Nawawi, yang bilang wallahu a'lam ni Imam Nawawi. Setelah dijelaskannya, yang paling tahu kebenarannya hanya Allah. Wallahu a'lam, kata Imam Nawawi. Nawawi, nama dia Muhyiddin Abu Zakaria. Abu Zakaria Yahya, nama dia Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi. Makamnya di Suriah, negara Suriah, di Saudi Arabia. Di atas Saudi Arabia itu Suriah. Datang Imam Taqiyuddin, ulama besar mazhab Syafi'i dari Mesir, alim kabir, namanya Imam Taqiyuddin As-Subki. Mau mencari Imam Nawawi. Sampai di Suriah, mana Imam Nawawi? Imam Nawawi sudah meninggal. Di mana tempat dia mengajar? Tempat dia mengajar Darul Hadis Al-Ashrafiyah. Dar artinya rumah hadis, rumah hadis Al-Ashrafiyah. Datang Imam Taqiyuddin As-Subki. Di mana biasanya Imam Nawawi? Biasanya Imam Nawawi mengajar. Di sini dia mengajar. Ditempelkannya pipinya, keningnya ke bekas tapak kaki Imam Nawawi. Begitulah mereka dulu memuliakan ulama. Itu maka mereka dapat berkah. Saya perhatikan di antara guru-guru saya itu, mana yang paling saya suka, itu yang paling kuat ingat saya. Ingat saya cakapnya, ingat saya apapun yang dicakapnya dulu ingat. Itu mungkin kita kurang ingat matematika ini. Kurang suka kita ke guru itu. Begitulah mereka memuliakan Imam An-Nawawi. Habis, nanti pertemuan baru bab tauqiril ulama'i wal kibari wa ahlil fadli. Selanjutnya kita jawab tanya, baru kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Bagaimana menyikapi hati yang semakin keras? Datang orang menjumpai Nabi, an qaswatil qalbi, mengadukan hatinya keras.
Kata Nabi, kalau hatimu keras, at'imil masakin, kasih makan orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, sapu usap kepala anak yatim. Melembutkan hati. Balik dari sini, beli lontong sayur, nasi uduk, katupek gulai paku, agak 50 bungkus, telepon panti asuhan, depan Telkom sebelah kiri itu ada juga Ittihadiyah atau apa namanya, makan sama mereka. Jangan transfer, duduk situ makan sama orang tuh, tengok tempat tidurnya, sapu kepalanya, tengok gimana tempat makannya, itu melembutkan hati. Jadi agama ini bukan teori, amalkan. Cari panti jompo, Pekanbaru nih, makan sama orang-orang tua aja. Kalau kita ke panti jompo, kita sedang melihat diri kita 30 tahun lagi. Kulitnya. Ibu punya anak, Bu? Iya. Anak ibu mana? Dia lah yang menyerahkan saya kemari. Apa tak hancur hati kita. Bapak punya anak, Pak? Ada, Pak Ustaz. Anaknya di mana? Anak saya sama istrinya, sama anak-anak dia di rumah. Oh, hati antum yang katanya keras itu meleleh. Hati yang timbul was-was, hati yang selalu was-was perihal akidah yang mengganggu dan sering terlintas di kepala. Terlintas di kepala ini macam-macam. Kalau mulut ini bisa diberhentikan, mulut ini, gimana cara memberhentikan mulut? Beli selasipan. Tangan ini bisa dihentikan. Kalau ada orang yang begini, macam mana supaya orang yang berceramah tangannya begini berhenti? Kasih dia tiang. Itu maka khatib Jumat itu dikasih tiang. Itu maka khatib Jumat itu dikasih tiang. Tangan kiri megang tongkat, tangan kanan megang khutbah. Itu maka saya khutbah tak pernah tangan saya main. Makruh hukumnya khutbah tangan main. Pegang tiang. Kalau nampak antum ada khatib begini-begini, kasih dia tiang. Pegang apa? Tak belajar itu dia. Bayi itu kan pakai baju bayi. Kalau zaman dulu bedong namanya diikat, zaman sekarang enggak, pakai resleting dia. Kalau ada suami ibu yang asyik begini-begini, belikan baju bayi. Bedong dia. Kaki bisa diberhentikan. Cuma menghentikan kaki, ikat dia. Tapi ada satu yang tak bisa diberhentikan. Nanti begitu tentang akidah. Bagaimana cara menghentikannya? Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikan, yang lain orang, lain agama, lain aliran. Pejamkan mata, dengarkan suara kicau burung. Cicit, 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 cicit. Dengarkan suara gemericik air. Sebenarnya dia bukan menghentikan pikiran, tapi mengalihkan konsentrasi. Coba amati napas Anda, napas masuk, napas keluar. Amati terus. Dia sebenarnya tidak sedang menghentikan pikiran, tapi mengalihkan konsep. Cara kita menghentikan pikiran adalah dengan afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka setiap subuh kalau kita ngaji 100 itu zikir. Ini saya tengok banyak orang yang zikir baru 15 sudah berhenti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukup syarat aja tuh. Aku pula 15 berhenti. 40, 70, 100. Tapi saya tengok ada orang tuh berzikir tak berbunyi, Pak Ustaz. Zikir sir. Apa zikirnya? Allah, Allah.
Allah, 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 Allah. Maka tasbihnya cepat. Karena zikirnya Allah, Allah. Karena zikirnya Allah, Allah. Karena zikirnya Allah, Allah. Karena zikirnya Allah, 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 Allah. Apa mewas terlihatnya zikir terserah. Saya zikir yang kata Nabi kalimatani, dua kalimat khafifatani al lisan, ringan di lisan, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ila rahman. Saya Pak Ustaz mengamalkan selawat aja. Katanya siapa yang berselawat satu kali 10 kebaikan, 10 derajat tingkatan, 10 dosa diampunkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Pak Ustaz sudah mengambil baiat zikir rekat Naksabandiah dengan Buya Alaidin di Darussalam Kabul. Apa dikasih Buya? Allah, Allah. Amalkan Allah, 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 Allah. Sesuai mana yang nyaman. Saya zikir saya Pak Ustaz banyak-banyak membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kena penyakit waswas, terlintas macam-macam di pikiran, coba dulu. Hari ini istighfar 100, selawat 100, la ilaha illallah 100. Allah 100. Istighfar, salawat, la ilaha illallah. Udah saya amalkan Pak Ustaz 300, terus datang dia lagi, tambah 100 lagi. Habis itu datang dia lagi, tambah lagi. Sampai akhirnya 2 gendangnya. Kalau tak dia capek, kita capek. Capek setan itu menang kita. Capek kita menang dia. Belaga kita ini sama setan. Macam mana hubungan kita dengan setan nih? Kadang-kadang dia menang, kadang kita menang. Mana yang sering? Menang dia sering. Itu maka kesetanan. Bolehkah mengamalkan doa? Doa apapun namanya, selama tidak bertentangan, doa itu diterima. Mana doa? Kasih saya contoh. Mana doa? Boleh, ayo berdoa. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Tapi sahabat di belakang kita itu dia baca Sami'allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi. Selesai salat Nabi tanya, manil qail? Siapa yang baca doa itu tadi? Enggak pernah kuajarkan itu, kata Nabi. Ana, gentleman dia ngaku. Saya yang baca itu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama. Terbuka pintu langit, turun malaikat berlomba-lomba ingin catat doa yang kau baca. Yang meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Apa kata Abdullah bin Umar? Sejak itu aku tak pernah meninggalkan. Yang Abdullah bin Umar bukan yang itu, yang iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang baca tadi? Kita Nabi. Buka firman ingin mencatat. Sejak itu aku tak pernah meninggalkan. Itu maka tadi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Habis. Itu yang satu lagi tambah, itu lagi highlight wajah alladzi fasala wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib.
Jadi konsepnya doa itu apapun saja doa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa indal hisab wal 'afwa indal hisab. Tak ada di Quran, tak ada di hadis. Dawahiril ma'zur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'zur, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz 300.000 hafalan hadisnya. Antum buat satu doa, antum baca fi shalah, dalam salat, ma lam yukhalif bil ma'zur. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa akhartu wa asraftu wa alantu wa asraftu wa ta'ala bi minni antal muqaddim wa antal muakhir wa la tasmanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis. Imam belum juga salam. Allahumma ftah li abwaaba rizqika, Allahumma ftah li abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal barakah. Tapi kalau doa itu bertentangan, alamin kami itu majid, kakang telinga bosi mulut tersokang gitu, kunci Allah, kunci Allah. Apa hukumnya menerima uang perdamaian? An-nafsu bin nafsi, orang yang dibunuh, makanya suaminya istrinya seramat, maka ada qisas, bunuh. Na'udzubillah, mohon maaf, antum punya saudara dibunuh orang, maka dalam Islam ditegakkan hukum qisas, an-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Akhirnya pada hari pembalasan dah keluar pedang mau dipancung, lalu antum teriak, "Ghafiya lahu min akhihi syai'un." Kalau sudah dimaafkan, fattiba'um bil ma'ruf, maka balas perbuatan maafnya. Maka keluarga dari pembunuh membalas maaf itu dengan membayar diat. Apa namanya? Diat. Berapa bayar diat? Diat tebusannya. Membayar diatnya 100 ekor onta. Tak ada onta di tempat kita Pak Ustaz. 1000 dinar. Satu keping dinar 4,25 gram emas. Sekarang harga emas 1 gram 2 juta. 4,25 berarti 8 juta, 9 juta. 9 juta kali 1000 keping, 9 miliar. Jadi siapa yang bilang ku bunuh kau nanti, tanya dia, ada duit kau 9 miliar? Kalau ada duit kau 9 miliar, bunuh gak aku? Bukan. Nah, ini pertanyaannya tak jelas dalam kasus apa. Makanya kalau bertanya sama saya, jelaskan sedetail. Kalau masalah membunuh, keluarga memaafkan, membayar, puan maaf cakap tertangkap. Mahasiswa menyewa rumah, balik dari kampus, bawa mahasiswi, ditangkap. Mestinya hukumnya hukum cambuk 100 kali. Ditangkap, dibawa ke Pak RW, semen 10 sak untuk buat portal. Apa ini? Damai. Itu namanya bersekongkol dalam zina. Jadi macam mana orang ini? Nikah kan? Panggil ayahnya, panggil emaknya, nikah kan? Kalau tidak, nanti dibuatnya lagi anak orang lain. Cuma 10 sak kok, kata dia. Disiapkannya 100 sak. Asal nampaknya cewek, ingat dia semen.
air bocap semen. Siapa yang membuat dia jadi jahat? Kita. Kita bulat bilang bisa ditebus. Air mustakmal itu sebenarnya yang bagaimana Pak Ustadz? Diambil ember, diletakkan di bawah keran, lalu antum putar keran itu, antum berwudu. Famsa idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum basumuka wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain. Air yang antum tampung di ember tadi mustakmal. Mustakmal air sudah dipakai, bisa dipakai. Keluar air, antum tampung air mustakmal, antum tampung, antum saring bersih, mustakmal. Air yang dipakai untuk berwudu, bersuci, air mutlak, air suci dan mensucikan, air hujan, air embun, air mata air laut, air sungai, air galon Pak Ustaz. Air galon itu dari air mata air itu disedot ke atas, mesin penjernih. Apakah air yang menetes dari wajah ketika wudhu itu termasuk mustakmal? Nakanya berwudhu pakai gayung, bukan air itu diceduk. Umumnya kita sekarang nggak ada lagi itu, karena sudah ada keran. Kita pakai keran. Kalaupun kita pakai gayung, diambil gayung begini, disiramkan ke tangan. Oke. Sekarang dia berwudu, ember kecil, lalu kemudian diambilnya, lalu terpercik air, atau waktu dia tadi masuk air. Menurut mazhab Syafi'i, air itu mustakmal. Karena mazhab Syafi'i ini terkenal dengan tingkat ihtiyat, kehati-hatiannya tinggi. Itu diantara kelebihan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki enggak. Bagaimana orang Maroko berwudu? Diambil ember kecil itu. Jadi ini kolam besar, kolam. Nah, itu di kolam itu disediakan ember-ember. Masjid biasanya disediakan ember. Dicedok air itu dalam itu. Nanti kalau antum ke Maroko bagi kita ini mustakmal ini, tak sah semua salat ini mustakmal menurut mazhab Syafi'i. Tengoknya kita ngusap kepala, wudu kau pun tak sah karena kau sikit aja kata dia. Berkelahi tak sembahyang. Dikelati hati tentang jangan sampai terpercik air ke air mutlak. Ada yang ma'fu anhu, termaafkan. Ma'fu anhu, termaafkan. Air sebesar ujung jarum. Ini air, kalau jatuh air ke sini, naik lagi ke atas, kan nampak air menggenang itu bergelombang. Sebesar ujung jarum. Kalian pula ke kamar mandi itu pakai mikroskop. Tidaklah segitu. Ma'fu'an, termaafkan. Bagaimana mengetahui status sebuah hadis, apakah dia sahih, apakah dia hasan, apakah dia dhaif? Pertama, ittisalus sanad. Tengok sanadnya nyambung apa tidak. Sanad. Penulis kitab, siapa penulis kitabnya? Imam Malik. Imam Malik, nama kitabnya Muwatta. Imam Malik ini dapat hadisnya dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad ini dapat hadis dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj ini dapat hadis dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini dapat hadis dari siapa? Dari Nabi. Nyambung dari penulis kitab ke Nabi, maka cukup satu syarat, namanya ittisalus sanad.
Kalau putus sanadnya di sini, hilang sahabat, namanya hadis mursal, dhaif. Kalau putusnya di pangkal, namanya hadis mu'allaq, dhaif. Kalau putusnya dua berturutan, namanya hadis mu'dhal, dhaif. Kalau putusnya di tengah satu, namanya hadis munqati, dhaif. 2 SKS. Nama mata kuliahnya ilmu mustalah al-hadis. Sanad bersambung. 2, rawinya mesti adil. Apa itu adil? Apa itu adil? Meninggalkan dosa besar, menjaga dari dosa. Apa itu adil? Meninggalkan dosa besar, menjaga dari dosa kecil. Ini adil. Dan menjaga muru'ah. Menjaga muru'ah itu bahasa kita muru'ah udah jadi bahasa Melayu marwah. Adil. Yang ketiga, rawinya dhabit. Apa itu dhabit? Kuat ingatannya. 100 hadis dihafalnya, suruh orang 100 ingat. Dhabit. Kalau hafal 100, setor 100 sahih. Hafal 100, setor 75 hasan. Hafal 100, tinggal 50 dhaif. Hafal 100, hilang 100 dhaif. Sanad bersambung, rawi adil, rawi dhabit. Yang ketiga, yang kelima, sababun khafiyun yaqdah fi sihhatil hadis. Ada sebab-sebab kecil sepele remeh-temeh tapi merusak kesahihan hadis. Kalau cukup 5 syarat ini namanya hadis sahih. Di mana letak hadis sahih ini? Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Itu maka disebut dia dengan sahih karena di dalamnya tak ada hadis sahih. Semuanya hadis sahih. Kami tak tahu Pak Ustadz mana sanadnya, mana rawinya, mana adilnya, mana dhabitnya, mana syaznya, macam mana. Beli buku yang di dalamnya ada, kalau habis hadis HR, hadis HR, hadis HR, hadis riwayat apa? Pas yang hadis sahih. Dan beli buku yang ada istilahnya hadisnya sudah ditahqiq. Apakah mungkin ada hadis palsu di dalam 9 kitab hadis? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal. Apakah mungkin ada hadis maudhu? Ada. Di mana hadis maudhu? Di dalam Musnad Ahmad bin Hanbal. Loh, Imam Ahmad bin Hanbal kan imam ahli hadis, Amirul Mukminin gelarnya bil hadis. Kitab paling besar Musnad, 40.000 hadis. Kalau Sahih Bukhari 2.550. Tapi kalau Musnad bin Hanbal 40.000 hadis. Kok bisa hadis maudhu ada dalam Musnad Ahmad? Ternyata setelah Imam Ahmad meninggal, anaknya menambahkan beberapa hadis ke dalam musnad. Dan anaknya tidak sekuat bapaknya. Nama anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Itu salah satu penyebab kenapa Musnad Ahmad bin Hanbal. Maaf sebelumnya pertanyaan saya di luar tema. Mau bertanya, ada saudara kandung sudah lama tidak berjumpa, dan jika ingin bersilaturahim tapi tidak ada nomor kontaknya, apakah jatuhnya dosa? Tak masuk akal. Saya semua kawan-kawan SD saya cari di FB dapat. Kok bisa saudara kandung tak tahu nomornya? Tak masuk akal.
di luar Nurul. Kawan-kawan SD saya tulis di FB, dapat saya. Kawan-kawan sanawiyah, kawan-kawan aliyah, dapat. Buat reuni. Reuni SD pernah, reuni sanawiyah muallimin pernah, reuni pondok pernah. Dapat. Saya pernah ibtidaiyah setahun. Ibtidaiyah setahun. Kawan saya itu akrab, dekat betul. Lalu saya posting di Instagram, waktu aku ibtidaiyah dulu di Darul Ulum, kami sebelum masuk ke kelas sama-sama berdiri di atas jembatan. Di bawah itu ada ikan-ikan kecil. Lalu kami selalu berlomba meludah. Ku tengok ikan itu merebut lidah kami. Dan setiap keluar main-main, kami beli es campur. Di manalah agaknya kawanku itu sekarang? Komen. Pas jadwal di Jogja, datang dia. Hanya setahun saya di situ. Ibtidaiyah, datang dia. Aku lah itu mat. Oh, dia belum. Rupanya dia udah jadi pegawai ini. Ingat kau sama aku ya? Oh iya, kenangan masa kecil. Kok bisa kau baca? Istriku suka tanyanya suaminya, betul lah bang, dulu selalu mudah-mudah. Iya katanya. Ini, tapi mukanya kok lain, kusangka bukan somat ini. Jumpa manusia saya pun nangis haru saya. Berapa tahun kami tak jumpa? 40 tahun kan? Ini saudara kandung. La ilah. La ilah. La ilah. Masa ustaz lain bisa kalian kadali, kalau saya tak bisa. Saya orang lain, saya cari. Bagaimana menyikapi masyarakat yang tidak peduli dengan rumah ibadah? Orang yang menyepelekan masjid, dia menyepelekan Allah. Karena rumah ini Baitullah. Anak-anak muda, Bikers Subuhan, grup Kap 70, grup RX King, grup sepeda ontel, grup moge, grup bober, grup cuper, grup Vespa. Hari Sabtu, hari Ahad kalian jalan touring, kalau nampak masjid, musola, pinggir jalan, berhenti. Bawa scrub, bersihkan yang lapuk-lapuk, bersihkan yang lapuk-lapuk. Bawa kuas, di belakang kuas, bersihkan. Agak karpetnya cuci, ganti. Bayangkan kalau touring 4 kali, berarti sebulan kalian sudah membersihkan 4 masjid. Nanti kita cari hari khusus, kita buatkan contoh biar semuanya touring. Itu jangan terjadi. Tapi jangan nunggu saya. Karena orang ini dikasih tak mau, pas tanya udah kalian buat. Ini nunggu kapan dia dah lusa kosong. Bagaimana cara menasihati orang yang lagi sedih ketika meninggal? Saat ini orang tersebut menerima nasihat karena meninggal orang tuanya. Yang ditakutkan dia tak mau dinasehati, takutnya melenceng ke jalan yang buruk. Bagaimana nasihat dan motivasi yang baik buat orang tersebut menurut Islam? Tak bisa menasehati orang. Jangankan kalian, Nabi aja ibadi. Kau kan tidak, kau kan tidak kena musibah macam aku. Pergi sana katanya. Innaka lam tusab bi musibati. Kau tidak kena musibah macam aku. Pergi sana katanya. Baru dikasih tahu orang. Kau tahu tak tadi itu siapa? Tidak, itu Nabi itu. Oh, Nabi.
Habis itu datang dia menghadap. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tak tahu bahwa tadi engkau. Kata Nabi, innama sabru fis sadmatil ula. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Nabi aja diusir orang, apalagi kita pula sabar ya, dia pencungkong katanya. Kita kalau mau menasihati orang meninggal itu bukan begitu. Kalau ada kawan kita meninggal emaknya, datang kita ke rumah dia, bawakan apel sekilo, bawakan baju koko. Kalau dia perempuan, bawakan sajadah. Jangan cerita dulu, cerita, bawa jalan. Kalau dia suka touring, bawa dia touring. Gimana kalau sore ini bro, kita jalan keliling Pekanbaru, nanti jembatan Leton, turun kita ngopi-ngopi di sana. Oke, habis itu kan masuknya gitu. Ini enggak meninggal orang. Marilah kita sabar melihat Allah. Apa tak naik emosinya macam kau aja yang tahu. Kau kan belum mati mak kau lagi. Saya sebelum kesini tadi, masuk saya ke masjid, nengok apa yang sudah dikerjakan tukang untuk mak saya. Saya tengok, oh mak, kalau hidup kau lagi senangnya lah kau menengok masjid ini kalau jadi nanti. Tiba-tiba datanglah orang misalnya nasihati saya, sabar ya Pak Ustaz. Apa kau pula mau nasihati aku sabar? Aku lebih tahu lebih sabar. Jadi cara menasihati dia bukan begitu. Kawan, akrab, bawa jalan, bawa makan, akrab, bawa jalan, bawa makan, begitu. Udah sentuh hatinya, udah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamat. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qassim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestin. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum waj'al kaydahum fi